wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Terakhir kita masih melanjut di Ihya Ulumuddin, masih dalam Kitabul Ilm, masih di bab kedua tentang ilmu ilmu mahmudah wa ulumul mahmudah mazmumah, ilmu terpuji dan tercela, dan termasuk penjelasan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain sudah kita selesaikan dan kita sudah masuk di beberapa pertemuan lalu sebelum Ramadan itu di pembahasan ilmu fardu kifayah. Di antaranya penjelasan bahwa penjelasan tentang fikih. Bahwasanya fikih itu termasuk ilmu dunia. Ya. Ilmu dunia. Kenapa? Karena fikih itu membahas tentang khusumat, persengketaan, jual beli, islah. Terus ada yang jawab lagi, kalau ya itu kan fikih muamalat. Lah gimana kalau fikih ibadah, kan juga bahas sholat, bahas kata masa ya tetap disebut ilmu dunia. Nah, dijawab lagi sama Imam Ghazali. Tetap disebut ilmu dunia karena walaupun membahas syahadatnya yang dibahas sama fikih cuma lafadznya. Pokoknya syahadatnya itu urut, disesuaikan dengan lafadz yang betul, syahadat, mualla dan sebagainya diucapkan secara sadar, ya sah syahadatnya. Tapi syahadat bukan masalah hati, bukan syahadat yang nanti dipertanggungjawab di akhirat, sekedar syahadat yang bisa melepaskan dari hukuman ya di dunia. Ini yang mana dengan syahadat itu lah saudara muslim sekitarnya mengatakan dia muslim. Sholat pun, lo kan juga bahas sholat. Kata Imam Ghazali, wa amma sholat. Adapun sholat fal faqih yufti bisihah. Maka ahli fikih, kenapa disebut ilmu dunia? Kan juga bahas sholat. Sholat itu kan untuk akhirat. Dijawab sama Imam Ghazali, adapun sholat, maka faqih, orang ahli fikih yufti bisihah, cuma memfatwakan keabsahan sholat, sahnya sholat tadi. Idza ata bi suratil amali, memfatwakan dengan keabsahan apabila melaksanakan si musolli tadi dengan suratil amali, melaksanakan sholat dengan rupa amalnya sholat, ma zahir syuruti, bersama dengan zahir syaratnya sholat, ya kan? Ini bersama dengan menjaga zahir syarat zahir yang disebut di kitab fikih, masuk waktu, suci tempat, pakaian, badannya orang sholat, tempatnya sholat, pakaiannya, ya kan? Suci dari dua hadas dan seterusnya, dari najis, seperti yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Kalau itu diperhatikan, sah sholatnya menurut ahli fikih, sholatnya sah. Wa in kana ghafilan, ya senajan ono kan sapa musolli ku ghafil lalai, lengah. Meskipun ada si orang yang sholat itu lengah, meskipun sepanjang sholatnya tidak ingat apa-apa, pokoknya sesuai dengan cara rukunya, maka ahli fikih mengatakan sholatnya sah. Tidak perlu dia mengqadha lagi, tidak perlu dia mengulangi. Biqalbihi, meskipun ghafil dengan kalbunya. Anjami sholati, dari seluruh sholatnya, bahkan dari seluruh sholatnya sekalipun dia lalai. Min awwaliha ila akhirih, dari awal sholatnya sampai akhir sholatnya dia lalai. Ada was-was, ada macam-macam. Masyghulan fit tafakkur, dalam seluruh sholatnya dia sibuk dalam tafakkur, sibuk dalam perenungan. Wat tadabbur, wat tadbir, sibuk pengaturan. Apa? Fi hisabi muamalatih, dalam perhitungan bisnis muamalahnya. Sholat mikir bisnisnya, tokonya. Gimana pendapat ahli fikih? Kata ahli fikih tetap sah. Tetap sah. Dan gitu. Makanya ini alasan kenapa ilmu fikih itu termasuk kata Imam Ghazali ilmu dunia. Meskipun membahas sholat kan amal akhirat, betul. Tapi sisi dunia, sisi zahirnya yang dibahas oleh ilmu fikih. Sholat itu bukan masalah sholat itu bermanfaat di akhirat. Itu. Fisuki, di pasar. Sibuk dengan muamalahnya di pasar. Atau di rumah, illa indah takbir. Kecuali ketika takbiratul ihram saja yang ingat, ketika dia pasang niat, dia ingat kalau dia sedang sholat. Allahu Akbar. Begitu. Ya. Wahdi sholat. Ya, artinya minimal menurut ahli fikih, pokoknya kamu ingat ketika takbiratul ihram. Itu sudah sah. Itu paling minim.
Wa hadhihi shalah la tanfa fil akhirah. Salat macam ini tidak bermanfaat di akhirat. Kenapa? Karena kecampuran dengan ghaflah, lalai daripada amal batin. Kama annal qaula bil lisan bil Islam la yanfa fil akhirah. Sebagaimana ucapan dengan kalimat fil Islam dalam Islam, yaitu ucapan kalimat syahadat, tidak bermanfaat di akhirat. Ya, cuma orang setempat bilang dia Muslim, kadang mengucapkan dua kalimat syahadat, mau dia pura-pura, mau betul-betul, kan itu urusan hati nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ahli fikih cuma bilang sah, dia sudah syahadat, dia Muslim, kata ahli fikih. Dia Muslim, boleh nikah sama muslimah secara fikih. Kemudian sholat secara sengaja disuruh tobat. Tunggu sampai umpama zuhur, tunggu sampai mau maghrib, karena asar itu waktu darurat untuk sholat zuhur. Masih belum kodok sholat zuhur biasa. Sampai terbenam matahari kau tidak melakukan sholat zuhur asar, disuruh tobat sama tobat, dihukum bunuh. Hatta dia kerjakan sholat asal-asalan, pokoknya maksudnya asal-asalan tidak tafakur, pokoknya memenuhi syarat zahirnya, maka hakim akan memutuskan dia bebas dari hukuman bunuh. Nah, siapa yang mau mengobatinya? Famal khusyu'u, adapun khusyuk, wa ihdharul qalbi, dan menghadirkan hati, alladhi huwa amalul akhirah, yang mana khusyuk dan penghadiran hati itulah yang akan dinilai di akhirat, itulah amal akhirat. Wabihi, dan dengannya, dengan khusyuk dan hudur tadi, yanfa'ul amalu, bermanfaat apa amal az-zahiru, yang zahir itu, la yata'aradu lahul faqihu, tidak menyinggung lahu baginya, ya, terhadap khusyuk dan hudur tadi, siapa al-faqih, ahli faqih. Walau ta'aradu lahu, seandainya dia menyinggung bagi si ahli faqih menyinggung lahu kepadanya, kepada khusyuk dan hati-hati, lakana kharijan an fannih, pastilah dia keluar dari keluar dari bidang ilmunya, karena itu masuk ke ilmu tasawuf, bukan ilmu fikih yang membahas masalah hadirnya hati. Seandainya ada ahli fikih membahas itu keluar dari bidang fikihnya. Maka dari situlah Imam Ghazali mengatakan fikih itu ilmu dunia. Wa amma zakatu, adapun zakat, fal faqih yanzur ila ma yaqta mutalabat as-sultan. Adapun masalah zakat, ya, maka si ahli fikih cuma memandang kepada apa yang yaqta'u, apa-apa yang bisa memutus mutalabatas sultan, tuntutan dari sultan penguasa. Karena dulu yang menarik zakat itu kan pusat langsung penguasa. Dari zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin, terus khalifah-khalifah banyak, itu masih pusat. Pemerintah Islam ketika itu masih berkuasa, pusat yang narik zakat. Maka adapun zakat, maka orang ahli fikih cuma melihat apa yang bisa memutus tuntutan sultan. Pokoknya dihitung, zakatnya sudah pas, dikasihkan sultan tidak menuntut lagi, sah. Mau dia ikhlas ngasih hartanya, tidak ikhlas, dirundel, itu fakih, ahli fikih tidak ngurus itu. Pokoknya zakatnya sudah sah. Sultan tidak menuntut lagi. Ya, ternyata sudah benar yang ditunaikan. Hatta inau hitam tanah ada ya. Sampai-sampai kalau dia imtanah, si orang tadi, si muzaki itu tercegah untuk menunaikan zakat, fakhadha sultan qahran, lalu sultan mengambilnya secara paksa, karena perintahnya khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka berupa zakat, bukan diserahkan secara sukarela. Perintahnya ambil. Nah, ketika mereka tidak mau menyerahkan, sultan mengambil secara paksa qahran, hakama,
Maka menghukum siapa faqih di anau bari'at zimmatuh, bahwasanya orang itu sudah lepas tanggungan zakatnya walaupun diambil, judulnya diambil oleh sultan secara paksa. Sudah gugur kewajiban zakatnya, dia tidak wajib mengqadha zakatnya lagi, enggak perlu, ya sudah itu sah. Tapi di akhirat, Allah alam, karena hatinya gerundel dia, buktinya dia sampai diambil dia enggak mau menyerahkan, berarti itu kebangetan. Kemudian Abu Yusuf, dan dihikayatkan bahwa Abu Yusuf itu ya Al-Qadhi, Abu Yusuf Qadhi muridnya Abu Hanifah, karena yahabu malau li zaujati. Dia menyerahkan hartanya kepada istrinya di akhir haul. Akhir haul zakat, hartanya dihibahkan ke istrinya sehingga pindah kepemilikan, putus haulnya. Dia tidak wajib zakat. Wa yastawibu mala al-isqati zakat, dan lalu dia akan meminta lagi hartanya untuk menggugurkan zakat. Setelah lewat tahunnya diminta lagi hartanya untuk menggugurkan zakat. Wa uqiya dzalika li Abi Hanifah, maka diceritakan itu kepada Abu Hanifah rahimahullah, wa qala dzalika min fiqhi, itu termasuk dari fikihnya si Abu Yusuf. Berarti kan fikih itu ilmu dunia. Itu dari fikihnya si Abu Yusuf ya. Kemudian dari situ dibahas ya, bahwa ahli fikih itu memakruhkan hila, rekadaya seperti itu. Bahkan ada yang sampai bisa mengarungkan, tapi menurut Muhammad Qadhi Yusuf, Abu Yusuf itu enggak makruh. Ya. Kemudian wa sadaqa Abu Hanifah, dan benarlah Abu Hanifah. Fa inna dzalika min fikih dunia, kan itu masuk fikih dunia, walakin madharat fil akhirah a'zam, akan tapi madharatnya di akhirat lebih besar. Min kulli khiyanatin, dari segala pengkhianatan, pemitul adalah ilm huwa dhar. Dan permisalan ilmu yang seperti ini itulah yang membahayakan. Ya. Wa mal halal wal haram fal wara' minal haram minad din. Adapun halal haram yang dibahas oleh fikih, kan ahli fikih juga membahas halal haram. Maka wara', menjaga diri dari yang haram, itu termasuk bagian dari agama. Tapi harus diingat bahwa wara' itu ada 4 tingkatan. Wara' dari yang haram itu wajib bagi setiap muslim. Nah, yang ini yang dibahas oleh ahli fikih. Tingkatan wara' yang tinggi itu ahli fikih tidak membahas. Wara' dari yang makruh, wara' dari yang subhat, itu ahli fikih tidak membahas. Apalagi wara' dari yang selain Allah, hatinya cuma terpaut pada Allah, seperti para aulia, itu sudah dibahas dalam fikih. Kalau ditanya, kan fikih juga membahas halal haram. Halal haram kan ada kaitan sama akhirat. Tunggu dulu, yang dibahas oleh ahli fikih halal haram itu cuma halal haram yang dasar, yaitu yang wajib diketahui oleh setiap muslim, itu haram sehingga harus menjauhi. Itu saja yang dibahas oleh fikih. Wallahu a'lam. Besok nanti kita bahas tentang masalah halal haram itu ada 4 tingkatan belum. Hadhihi darajat kulluha kharijan an fikih. Semua tingkatan itu dari halal haram keluar dari pembahasan ahli fikih. Dari situ buktinya bahwa ahli fikih itu adalah ilmu fikih itu ilmu dunia. Al-faqih itu alimul dunia, bukan alimul akhirah. Kalau dia belajar fikih saja, dan dari situlah kemudian Imam Ghazali pernah mengatakan, siapa yang menyangka bahwa hanya dengan fikih saja dia bisa sampai pada Allah, dia gila. Kalau dengan fikih saja dia bisa sampai tanpa perlu ilmu tasawuf, ilmu akhlak, orang ini gila. Wallahu a'lam bishawab. Syirul Fatihah.